Pemirsa, ketegaran artis peran Feby Febiola dalam menghadapi penyakit kanker ovarium sempat mencuri perhatian publik. Penampilan Feby dengan rambut pelontosnya akibat efek kemoterapi membuat sebagian netizen baper terlebih penggemarnya. Mantan pesinetron papan atas di era 90-an yang didiagnosa mengidap kanker ovarium stadium 1C ini memilih tinggal di Bali bersama suaminya Frankie Sihombing agar bisa fokus menjalani terapi dan pengobatan. Keputusan Frankie untuk mencukur rambutnya agar sama-sama pelontos seperti sang istri membuat pasangan yang menikah 4 tahun lalu ini dijuluki couple goals oleh netizen. Tak seperti sebagian survivor kanker lainnya, Feby memilih berterus terang sejak awal tentang penyakit kanker yang dideritanya. Dalam sebuah sesi wawancara dengan sahabatnya Maya Estianti, Feby Febiola mengungkapkan bagaimana awal dirinya divonis mengidap penyakit mematikan itu. Penyakitnya itu diketahui usai menjalani USG 2 bulan lalu. Dari keterangan dokter, diketahui kalau ada tumor yang bersarang di indung telur sebelah kanannya. Diagnosa dokter adalah sampai sekarang ini kanker ovarium stadium 1C. Ketahuannya itu waktu gue USG sekitar 2 bulan yang lalu. Terus dokter yang USG gue ke dokter. Terus pas dia USG, dia bilang, ini kayaknya ada massa di indung telur sebelah kanan gitu. Mukanya langsung yang serius gitu. Gue yang, apa nih gitu kan. Karena gue nggak rasa apa-apa gitu kan. Habis itu disuruh tumor marker sama disuruh CT scan. Nah, tumor marker, karena tumor marker itu harus dikirim ke Jakarta dan waktu itu lagi PSBB. Jadi hasilnya baru 2 minggu lagi. Wow. Feby sempat syok ketika dokter mengatakan bahwa tumor yang bersarang di tubuhnya sudah berdiameter 16 cm. Namun anehnya, meski organ reproduksinya diserang sel-sel kanker, ia tak merasakan gejala serius seperti yang dialami survivor kanker ovarium lainnya. USG-nya berarti ya? 16 cm. What? Itu daging? Maksudnya gimana? Tumornya. Wow, itu gede dong. Dan lo nggak ngerasa apa-apa di badan lo? Nggak ngerasa? Nggak rasa apa-apa. Sama sekali kayak misalnya height-nya nggak teratur kayak atau gimana gitu? Nah, kalau soal menstruasi normal. Cuma memang udah 2 minggu ini tuh gue ngerasa kayak lambung, kayak kembung-kembung gitu loh. Oh iya. Gitu, jadi kembung-kembung terus kayak makan tuh nggak enak. Nah, gue tuh ngerasa kayak gue bisa makan tapi kayak mau muntah. Gitu loh. Sementara kan gue doyan makan. Oh, sama kayak teman gue berarti lo. Pasti cek di CT scan itu besar. Langsung dokter bilang langsung rujuk gue ke SPOG onkologis. Pas ke sana, dia memang alatnya lebih canggih. Dia langsung USG gue, dia bilang, "Iya Bu, ini ada ada massa, memang harus diangkat cepat-cepat gitu." Terus dokternya bilang, ya udah kita angkat. Jadi udah sehari setelah itu aku operasi, ya terus ketahuan lah ternyata itu ganas. Terus badan tuh kayak ada semut gitu loh, tiba-tiba jalan di sebelah mana gitu, terus kayak disetrum-setrum gitu. Tapi nggak ada mual, sedikit mual. Tapi bisa makan, tapi nafsu makan gue bagus banget, malah banyak banget. Untuk mengobati kanker, Feby memilih cara-cara medis. Ia menjalani kemoterapi rutin, tak peduli resikonya rambut rontok dan berangsur-angsur menghitam. Aku menjalani kemoterapi. Sekarang kemoterapinya udah yang kedua dan seperti pada umumnya kalau perawatan kemoterapi itu memang yang pertama kali yang significantly terlihat itu adalah rambut yang rontok. Tapi waktu rambutnya rontok, terus juga sekarang jadi botak kayak gini nih. Nah, jadi orang tuh kayak langsung yang, wah gila botak dia kenapa ya gitu. Jadi
Feby bersyukur saat kondisi kesehatannya memburuk, sang suami selalu berusaha memompa semangat hidupnya. Bagi Frankie, sembuh adalah nomor 2. Yang penting berusaha semaksimal mungkin dan tak pernah lelah berdoa kepada Yang Maha Mengabulkan. Nah, kebahagiaan yang kita dapat pada saat menderita adalah waktu kita punya harapan. Betul. Saya setuju yang Kak Feb bilang, sembuh nggak sembuh itu nomor 2 kok, nggak penting gitu. Karena orang sehat bisa langsung mati, ya kan, nggak harus lihat sakit dulu. Jadi bukan ujungnya yang kita lihat. Proses ini yang kelihatan jadi bahagia banget waktu kita, gue punya harapan ya. Gitu. Jadi kita nggak mikirin ujungnya. Kita cuma tahu bahwa kita nggak seperti orang lain yang nggak punya harapan, kita punya harapan. Kita belajar karena kematian itu bukan sesuatu yang menyeramkan atau menyedihkan. Kematian itu menyenangkan. Iya, buat kita kematian itu menyenangkan. Nggak pernah sakit, apalagi parah seperti ini. Terus kayak harus treatment yang keras gitu kan. Jadi aku nggak tahu nih reaksi aku sendiri gimana. Jadi kan aku bingung, maksudnya ya aku sih memang puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan dari setiap proses yang aku alami tuh aku bisa lewatin gitu kan. Cuma aku masih belum tahu juga. Kalau orang bilang, kok kamu tegar? Enggak sih, biasa aja. Jadi aku sendiri juga waktu pertama kali divonis kemo, pikiran aku adalah, aduh gimana nanti kalau gue botak, gimana kerjaan, gimana nanti suamiku ngelihat gimana ya, dia geli nggak ingat perempuan botak gitu. Terus kayak kira-kira kalau posting di Instagram botak itu gue dibully nggak ya gitu, dihakimi nggak ya. Jadi pemikiran itu tuh banyak di kepala aku, bukan nggak ada. Jadi kalau dibilang kok tegar, kok cuek, ya mungkin karena prosesnya aku jalani pelan-pelan gitu. Kita semua sayang sama Kak Feby, pokoknya tetap harus semangat terus, percaya sama Tuhan kalau Kak Feby pasti sembuh.